Pemirsa, sampai kita di ujung acara. Saya agak khawatir tadi kita statistiknya tadi itu kan kelihatannya bagus ya. Baik dari penurunan yang meninggal dan tingkat yang sembuh. Tapi di lain pihak kita itu harus akui bahwa sampling kita itu lemah. Bahwa tracing dari orang-orang yang terkena COVID pun kita kurang sekali. Kemudian yang di swab itu kita itu dari 1 juta penduduk di Amerika udah 403.000 yang di swab. Di kita berapa persen cuma yang di swab. Jadi statistik. Dan kemudian kita itu yang serendah kita itu cuma negara kayak Nigeria, Kamerun, Bangladesh, bukan negara-negara yang kayak di Eropa. Itu yang saya khawatirnya, kita itu kayaknya bagus di atas, sebenarnya di dalamnya kacau. Apalagi seperti digambarkan tadi, rumah sakit pun tutup gara-gara APD nggak ada. Itu lebih parah lagi dari Bangladesh. Ya, saya ingin juga menambahkan, bukan untuk menambahkan kurangnya performance kita dalam itu, bukan. Kami juga tidak ingin mengatakan bahwa ada eksklusivitas di tenaga kesehatan. Di tenaga kesehatan ini seharusnya ada tindakan langsung dari regulator, terutama mengenai tracing itu tadi. Karena yang akan terpapar langsung nanti adalah tenaga kesehatan. Tracingnya harusnya reguler, itu yang kami himbau dari dulu. Tracing reguler ini tentu tidak bisa diserahkan kepada kemampuan, terutama apalagi di rumah sakit swasta. Jadi selain mendahulukan vaksinasi pada tenaga kesehatan, tapi yang kami minta juga tracing ini tidak akan berhenti. Jadi ini yang perlu dibantu. Saya tidak mengatakan eksklusif tenaga kesehatan, tapi tracing yang reguler ini itu sangat membantu nanti. Tidak bisa dipungkiri, selain klaster family, juga klaster institusi atau sarana kesehatan itu terlihat atau tidak terlihat, itu seperti api di dalam sekam. Jadi mengenai tracing itu tambahan kami seperti itu. Terima kasih, Ngurut. Dari 1 juta penduduk Indonesia, baru 15.000 yang di swab. Ya. Ya, coba lihat data. 15.000 kan nggak mungkin. 15.000 kan yang lebih aja kok, yang meninggal aja 13.000 kok. Ya kan, jadi gini Bang, saya perlu jelaskan juga, ini sebenarnya banyak kemandirian juga dilakukan tracing, seperti kami di BUMN. BUMN itu kami tracing terhadap karyawan kita semua. Jadi secara mandiri kita melakukan tracing. Jadi setiap ada yang kena langsung tracing, baik ke keluarga, baik apa dan sebagainya. Semua. PCR ya? PCR. Jadi karena memang kemandirian ya, jadi ada kemandirian yang kita lakukan juga di kita. Makanya kami kan punya lab juga Bang sendiri. Lab kami kan ada di 9 provinsi. Jadi itu juga mewakili BUMN-BUMN yang ada. Jadi kita Bang, jadi kadang-kadang kita itu kami melakukan tracing sendiri. Ya, Anda itu kan kalangan elitnya Indonesia. Bukan. Ya, artinya ya BUMN. Karyawan Bang kan enggak elit Bang. Ya, BUMN. Di bawah lebih parah lagi. Karyawan maksudnya. Jadi seperti UMP juga tuh Bang, 2 juta juga gajinya. Makanya saya bilang dari 15 Ya. 15.000 tadi dari 1 juta penduduk Indonesia. Ya. Bukan seluruhnya, baru 15.000 di swab. Oh iya. Jadi itulah, ini kan artinya, ini komitmennya Pak Jokowi juga di pemerintah untuk melakukan supaya seperti yang dikatakan bahwa vaksin ada pun ini nggak berhenti.
tetap harus dimulai 3M dan tracing tadi itu tetap dilakukan. Itu adalah keharusan. Apalagi kan tadi dikatakan bahwa produksi kan tidak langsung ada 260 juta atau 320 juta, nggak langsung seperti itu. Kan butuh waktu juga, mau nggak mau kan kita harus tetap melakukan seperti itu gitu Bang. Baik, sekarang Fadlizon. Terima kasih Bang Karni. Saya menyimak tadi berbagai keterangan penjelasan yang teknis tentang vaksin ini. Namun memang yang patut disayangkan adalah ketidakhadiran misalnya Menteri Kesehatan dan BP POM. Dan absennya ini juga sebenarnya di tengah-tengah publik ya. Padahal kalau menurut Perpres nomor 99 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Presiden tanggal 5 Oktober. Sebenarnya banyak yang terkait penanggung jawab dari semua ini mulai dari pengadaan hingga akhirnya melakukan vaksinasi adalah Kementerian Kesehatan. Tapi kalau kita lihat di sini tidak terrepresentasikan itu. Padahal ini adalah satu forum yang sangat berharga untuk menjelaskan kepada publik. Karena persoalannya adalah transparansi. Transparansi itu menentukan kepercayaan publik. Nah sekarang ini kepercayaan publik itu menurut saya masih rendah terhadap kemampuan kita untuk mengadakan dan langsung melaksanakan vaksinasi yang sebelumnya disebutkan bulan November. Sekarang mundur nanti bulan Desember. Ada protes-protes lagi saya kira nanti juga akan mundur. Karena dua hal, pertama vaksin ini apakah memang final, ini juga pertanyaan publik. Dan yang kedua adalah apakah ini masih tahap eksperimental, masih tahap uji coba yang belum final. Kalau tadi penjelasan dari Profesor Kusnadi ya, itu kan mengatakan bahwa ini juga sebetulnya laporannya saja baru bulan Januari. Ya, dan baru bisa diproduksi nanti bulan Maret dan April. Tetapi tadi penjelasan Saudara Adi Hasinulingga kesannya ini ada satu kedaruratan kita tidak dapat vaksin nantinya gitu ya. Padahal vaksin ini kan masih barang gaib ya. Ini seperti dulu ada mobil gitu yang dipromosikan tapi nggak pernah ada mobilnya itu. Ini barangnya masih barang gaib ya. Dan sebagai barang gaib ini kemudian kita sudah mengeluarkan angka-angka yang hebat. Angka-angka yang luar biasa dahsyatnya. Sementara kalau kita membandingkan saja dari sisi ini ya. Ini saya melihat ada yang nggak beres di sini gitu, di dalam proses ini. Tadi Saudara Saleh Daulay sudah menyampaikan bagaimana miskoordinasi di antara siapa sebetulnya yang paling bertanggung jawab sih gitu. Kan mengacu juga kepada Perpres harusnya. Tetapi semua orang ngomong, Menteri Investasi ngomong, Menteri Airlangga ngomong, Menteri ini ngomong, semua pada ngomong. Ya sehingga kita tidak tahu siapa yang harus dipegang. Ada yang mengatakan Sementara Menteri Kesehatannya nggak pernah ngomong. Menteri Kesehatannya tidak pernah ada. Mungkin nanti lain waktu Bang Karni juga sisakan kursi kosong juga di situ untuk Menteri Kesehatan. Ya. Jadi supaya ini harus bertanggung jawab dong sebagai pejabat publik. Nggak bisa lari dari tanggung jawab gitu ya. Dan menurut saya ini berbahaya kalau pemerintah diatur dengan cara seperti ini. Dan tiba-tiba nanti ada satu hal-hal yang sifatnya dadakan yang tidak terencana. Dan saya kira Presiden juga sudah melakukan warning, peringatan ya. Komunikasi tentang vaksin ini jangan seperti komunikasi tentang RUU Ciptaker kan begitu. Berarti kan Presiden mengakui bahwa komunikasinya gagal sebetulnya. Nah ini jangan sampai gagal yang untuk kesekian kalinya di dalam komunikasi ini yang membuat satu public distrust, ketidakpercayaan publik. Saya melihat ya misalnya dari sisi common sense, itu yang tadi disebut emergency use authorization atau penggunaan vaksin ini dalam keadaan emergency. Saya buka sedikit tadi keterangannya apa sih ini? Ini kan mengacu kepada Amerika. FDA itu di sini BPOM, BPOM ya. Itu FDA menyatakan satu keadaan emergency, darurat. Karena kedaruratan itu barulah kemudian ada yang namanya emergency use of authorization. Nah ini menurut saya kalau di Amerika harus ada pernyataan state of emergency, keadaan darurat nasional. Nah sementara kita berbulan-bulan ini kelihatannya compang-camping di dalam menghadapi ini. Kebijakan berbeda-beda, berubah, pusat, daerah dan sebagainya. Terus tiba-tiba mau menggunakan satu instrumen emergency use of authorization ini dengan cara untuk dalih bahwa vaksin ini harus ada.
pasti di belakang ini adalah kepentingan dagang gitu ya. Dan kepentingan dagang ini karena bisnis besar. Bisnis vaksin ini adalah bisnis yang sangat besar. Saya catat juga dari keterangan dari Gubernur Sao Paulo, João Doria. Dia mengatakan sudah melakukan kontrak katanya dengan Sinovac 90 juta US dollar untuk 46 juta dosis. Artinya kalau dirupiahkan kira-kira 28.000 per dosis rupiah, 28.000 rupiah. Sementara Menteri Airlangga dalam kesempatan yang saya baca di dalam pernyataannya itu mengatakan akan dijual antara 10 sampai 20 dolar. Berarti 300.000 rupiah. Ini aja perbedaan yang sangat jomplang, 28.000 rupiah kontrak di Sao Paulo, 300.000 rupiah mau dijual di Indonesia. Ini apa namanya kalau bukan dagang gitu. Dan ini menurut saya sangat berbahaya karena rakyat sedang susah, mau dibikin lebih susah lagi. Dan ini belum pertanyaan apakah vaksin ini ampuh atau aman enggak gitu loh. Itu pertanyaan berikutnya. Keamanan dan keampuhan itu masih diragukan. Karena WHO sendiri pernyataannya mengatakan tidak mungkin ada vaksinasi pada tahun ini. Ya, itu pernyataan WHO yang saya baca. Jadi kenapa kok bisa terburu-buru seperti berlomba-lomba? Jangan-jangan nih banyak maklarnya di sini gitu. Ada maklar merek ini, maklar merek itu. Dan ini menurut saya ya makin memperubit persoalan vaksin ini. Jadi sebaiknya kembalilah kita kepada produk-produk dalam negeri ya. Kan gitu ya. Yaitu vaksin merah putih seperti yang dulu pernah dijanjikan oleh Pak Jokowi. Dan ini menurut saya lebih reliable ya karena semuanya jelas, strain-nya juga jelas dan kita mempunyai kemampuan. Agak delay sedikit. Jangan dianggap wah nanti lebih banyak orang yang meninggal, jangan begitulah. Gitu karena kita tidak berada di dalam satu state emergency. Kalau mau state of emergency dari dulu dong, dari bulan April itu harusnya state of emergency. Tetapi kita tidak melihat bahwa sekarang masyarakat kan sebagian besar mungkin ya sudah paham perlunya menjaga jarak, masker dan juga mencuci tangan dan sebagainya. Bahkan di beberapa daerah kita lihat ya, saya baru pulang dari Medan itu kelihatannya di sana normal semua gitu ya. Ini mengherankan juga di beberapa daerah begitu. Walaupun ini menurut saya satu hal yang harus kita antisipasi bahayanya gitu. Dan artinya masyarakat ada juga yang tidak percaya. Ya, walaupun ini kan kita yakinkan bahwa memang jelas ini sangat berbahaya kalau kita tidak menjaga diri karena akan terus menerus. Jadi jangan dijadikan bahwa persoalan vaksin ini dalihnya adalah karena kita nanti kehabisan vaksin. Itu menurut saya sangat memalukan argumentasi itu ya. Karena orang Indonesia saya kira tidak bodoh lagi untuk melihat bahwa di belakang ini ada satu kepentingan korporasi yang besar yang jumlahnya ratusan triliun mungkin ya dan terus akan menjadi kita menjadi objek dari perdagangan itu. Saya selalu juga mengatakan jangan sampai orang Indonesia ini menjadi kelinci percobaan. Enggak, tapi kan ini pemerintah yang beli, bukan tadi kan saya tanya ada swasta yang impor enggak? Kan belum dijawab juga, maksudnya belum ada kesimpulan juga apakah dibolehkan atau tidak. Ya belum ada kata Arya. Iya, tapi kan bahwa nanti kemudian. Jadi perlu saya jawab. Ya silakan. Yang Gubernur Sao Paulo itu $2 itu emangnya tolak angin? Mana ada vaksin tolak angin bos? Harga $2 kan 20.000. Itu udah dikatakan oleh Sinovac hoax. Jadi jangan sampai kita menyebar hoax juga. Enggak, saya dengar di Rusia saja harga vaksinnya itu dijual Rp35.000. Versinya Rusia. Ya kita belum tahu ampuhnya bos. Loh sama kan? Ampuh belum ampuh juga kita belum tahu sekarang ini. Tapi artinya, ini kan belum tahu. Artinya aku ngomong yang tadi, kalau cuma $2, vaksin flu aja 5.000 bos. Jadi begini Bung Arya. Jadi ini enggak, saya mau supaya jangan nanti masyarakat seakan-akan nih seperti ada bisnis dan sebagainya. Oh ya memang ada bisnis dong, masa nggak ada bisnis? Ini tolak angin. Jadi yang mungkin vaksinnya Bang Fadli John ini vaksin tolak angin. Yang harganya $2, 20.000-an. Tolak angin itu merek itu. Oh ya sorry, ya pokoknya yang itulah. Artinya itu yang kita minum-minum itu loh. Herbal yang minum-minum itu yang masa setara dengan
vaksin itu. Begini justru ya. Nah itu jadi Saya melakukan jadi satu. konyol gitu loh, jangan terlalu konyol juga Bukan gitu. jangan Kalau terlalu informasi. konyol. Coba lihat, saya tanya sekarang. Untuk PCR swab itu berapa modalnya? Berapa Saya modal nggak ahli- sesungguhnya? Saya nggak jualan PCR mas. Saya bisa jawab, kurang lebih 300.000 rupiah. Ah. Tapi bisa di rumah sakit orang swab itu 2,5 juta. Ada yang lebih. Berapa kali lipat? 300.000 itu dari mana tuh Bang? Itu kan harga Saya dengar. komponennya apa aja kan ada HPP. Itu masih harus detailkan itu. unit Iya, costnya iya. itu. Saya dengar itu bisa 300.000 itu 300.000. apanya gitu. Makanya bang, Harga Sekarang Anda jawab jual, berapa dong? Harga jual atau harga pemerintah udah reagennya? katakan 100.000. Harga dasarnya. Harga dasar. Ya, unit berapa? cost 300.000. Berapa? Nih. Nah, Nggak ada jawab berapa? kalau setahu saya kita patokannya kepada batas tertinggi Ya, aja. sebut angka Batas dong, tinggi. berapa? Kalau batas tinggi kan 900.000. Iya. Loh itu penjualan waktu tempo hari aja dibilang pemerintah sempat menghimbau, saya baca di mana, di bawah 500.000 agar dijualnya. Kenapa? Karena harganya itu di bawah itu. Kenapa bisa ada yang sampai 2,5 juta? Ya, Bahkan ada yang lebih dari mungkin itu. gini Bang Fadli waktu ke rumah sakitnya minta yang 1 hari langsung keluar berapa Enggak, jam. Oh itu iya. enggak. Kalau iya saya kan alami juga ada di Bukan, saya tanya sekarang dasarnya itu berapa? Supaya kita tahu harus ada keuntungan dong. Tapi jangan keuntungannya itu 10 kali lipat, 20 kali lipat gitu. Iya, tapi maksud saya lah itu teman-teman pemerintah sudah katakan bahwa batasnya lah ini 100.000. saya analogi saya terhadap tadi vaksin. Iya. Jujur dulu, berapa sebenarnya yang dibeli dari situ, ya vaksin. Dan kalau kita buat sendiri, berapa sebenarnya sesungguhnya harga vaksin itu, Nah, sebentar. ya kan? Ya, sebentar. Ini aku jawab yang tadi dulu. Masalahnya karena dikatakan $2, makanya saya bilang tadi seperti merek yang tadi itu. Loh ini kan gubernur yang mengatakan, gubernur Sao Paulo. Sudah dijawab oleh Sinovac, itu Ya, bohong. mau percaya siapa? Udah di counter loh Bang. Di counter. Udah di counter Iya, bahwa di counternya oleh yang Cina dong. disampaikan Karena itu mungkin tidak ada yang betul. protes. Kok di Indonesia segini, kok kamu jual segitu di Sao Harga Paulo? ongkosnya aja berapa, Bos? Ya itu ongkos kan komponen lain. Nah, Ini kan enggak dong. Kontrak Ini di kontrak. Brazilnya udah di Ya udahlah. Itu satu. Yang kedua, Dua-duanya yang- juga nggak tahu persis. yang kedua adalah masalah tadi dikatakan kita nunggu vaksin merah putih. Kita setuju. Ya. Tapi tahun 2022. Katanya 2021 presiden yang mengatakan. Loh, 2021 mulai uji klinis, Bos. Hmm. Mulai uji klinis tahun 2021. Ini saja kita uji klinis kan selesainya kapan? Januari baru tadi katakan bahwa interimnya keluar. Belum lagi nanti untuk ininya. Nah, ini uji klinisnya 2021. Saya baca ya keterangan presiden itu bahwa Ya. itu sudah tersedia dan sudah bisa dilaksanakan itu pada tahun 2021 pertengahan. Itu uji klinis. itu yang Bukan uji Sinovac kali, klinis. Bos. Baca dong pernyataan presiden. Iya, Ya, oh Sinovac. salah mungkin, situ salah. Bos. Siapa yang salah? Lu. Enggak, coba dilihat. Enggak, aku udah dicek. tahu. Ya kita jawab. So, itu lu yang salah, Bos. Jadi begini ya, bukan ini masalah Enggak, waktu. ini Ini kita ada para beberapa. profesor tanya, kan mereka kan tahu, pasti tahu juga kondisi perkembangannya. Ya, vaksin merah maksud putih. saya lebih bagus kita delay sedikit tapi pasti dari sisi keamanan dan keampuhan. Oh, kita Itu setuju. satu hal. Setuju. ya. Ketimbang kita terburu-buru sekarang itu poinnya sebetulnya. Setuju. Ketimbang kita terburu-buru sekarang dengan vaksin yang dari luar ini, yang saya sebut nih vaksin palu arit ya, versus vaksin merah putih. Jadi ini menurut saya sebaiknya kita betul-betul ada satu hasil yang saya kira masyarakat butuh kok ini, asal pasti. Tenaga medis sangat membutuhkan, tapi pasti. Nah kepastian ini butuh waktu kan, seperti tadi dikatakan. Kalau uji klinisnya saja reportnya baru bulan Januari, kenapa harus terburu-buru beli? Barangnya nggak ada kok, barangnya belum ada, masih uji klinis. Kenapa harus mengijon? Nah ini pertanyaan, kenapa kita harus mengijon vaksin? Loh, ini Bos mensekut. Kalau Itu namanya mengijon bukan? loh, kan gini, kan kita daripada nggak dapat barang Bos gini. Ya tapi mengijon Ntar bukan lu. itu namanya. Nanti kejadian lagi. APD kurang lu teriak-teriak lagi, Bos. Oh enggak, Oh, iya. itu manajemen. Kenapa APD kurang? Karena di awal sudah menganggap enteng coronavirus. Lah, Bahkan presiden waktu itu mengatakan makanya, terima sama. kasih coronavirus tidak masuk ke kita Indonesia. kita juga sekarang daripada nanti dikatakan kita terburu-buru dan sebagainya. Ya itulah makanya butuhnya perencanaan yang matang. Lebih bagus terlambat tapi kita justru selamat. kita Itu kita kan dengan ada. matang ini. Bagaimana kalau gantian? Ya ganti. Ada duluan. sebagai Jadi menurut pembicara. saya lebih baik terlambat daripada kita buru-buru tapi tidak selamat. Jadi kan ada pepatahnya tuh, biar lambat asal selamat. Itu dari SD kita udah. Dari SD kita diajarin itu. Daripada terburu-buru, gerasa gerusu, ternyata itu menjadi penyakit. Ya, bukan nanti dari negatif menjadi negatif, jadi tahan, malah dari negatif bisa jadi positif. Dan lihat itu berita-berita banyak di negara-negara lain,
di Korea Selatan walaupun itu vaksin flu ya, bukan vaksin, itu vaksin flu saja yang sudah proven kayak gitu, negara yang relatif lebih maju daripada Indonesia bisa terjadi. Mereka sampai, apalagi kita, kepercayaan sekali lagi, public trust itu nomor satu. Dan kita melihat proses pengambilan keputusan di dalam soal vaksin ini, itu menimbulkan public distrust, ketidakpercayaan publik. Ya, karena itu lompat-lompat dan terlalu banyak ini, seperti semuanya mau bicara dan semuanya mau jadi pahlawan ya di siang bolong gitu terhadap ini. Ini menurut saya tidak adanya koordinasi persoalan ini. Harusnya tunjuk dong, jelas. Kalau Kementerian Kesehatan, jelas Kementerian Kesehatan. Menteri Kesehatan ngomong, seperti tadi saya katakan, nggak pernah ngomong, nggak pernah hadir di sini. Malah Anda dari BUMN, terus dari KSP, dari mana yang lain nggak ada. Ini dari Kominfo. Apa hubungannya secara langsung? Menteri Kesehatan ini nggak pernah ada di sini, nggak pernah bicara di depan publik. Itu salah satu yang membuat menurut saya satu public distrust. Jadi kembali tadi waktu itu juga kita pernah berdebat ya. Anda bilang November pasti, ternyata sekarang juga diundur Desember. Saya yakin itu karena arahan dari Presiden harus hati-hati, kemudian di-delay sampai pasti lagi. Nanti mungkin kalau Presiden mengatakan udah kita tunda aja tahun depan ya. Ini omongan saya catat aja nih, nanti pasti bukan Desember, tahun depan jadinya. Nah kemudian nanti bulan Januari bisa ditunda lagi. Ini perencanaan ini harus matang gitu. Jangan menjadikan rakyat kita sekali lagi kelinci percobaan. Ini yang berbahaya. Baik.